Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf ingin menjelaskan bungkai hari Jumat tanggal 21 November 2025. Yang pertama ada bungkai nomor 3, yaitu ada kata tanya Kak. Untuk kata tanya sendiri itu kan memiliki banyak macamnya ya. Di sini bisa dilihat ada dore, dono kabe, doko, dare, dochira, ikura, nani, nan, itsu, donakabe. Kemudian untuk kata tanya sendiri itu memiliki bentuk sopan dan bentuk yang agak kasarnya. Untuk yang bentuk sopan di sini saya mengambil contoh yang menggunakan kochira, yaitu dari kata tunjuk kore, kono, koko. Yang berarti ini untuk jauh, dan di sini. Ini untuk bentuk sopannya adalah kochira. Kochira ini boleh untuk kata benda dan boleh untuk kata tempat. Untuk pertanyaannya itu menjadi dochira desu ka, yang artinya yang mana atau di mana. Kemudian untuk yang bentuk kasarnya itu ditambahkan dengan eci. Misalnya untuk di sini dochira, misal yang dochira berarti bentuk kasarnya yaitu dochi. Untuk semisal acira berarti aci. Untuk yang kochira berarti kochi. Nah, di sini saya akan membahas untuk perbedaan dore dan dochi yang memiliki arti sama, yaitu yang mana. Untuk perbedaannya, yang dore itu digunakan untuk yang pilihan pertanyaannya itu lebih dari 2, yaitu 3 ke atas. Sedangkan untuk yang dochi itu pilihan pertanyaannya adalah 2, harus 2 ya, pas hanya 2. Untuk kata tanyanya menjadi dochi desu ka. Kemudian untuk kata tanya yang selanjutnya itu ada do atau do omoimasu ka, yang berarti bagaimana atau berpikir bagaimana. Kemudian ada do shimashita atau doste atau dosta, yang berarti kenapa. Kemudian juga ada nande yang bisa diartikan kenapa, dan juga bisa diartikan D-nya itu adalah TK kedua, yaitu dengan. Bisa juga diartikan dengan apa. Nah, untuk kata tanya ini itu juga bisa diubah menjadi kata benda. Di sini untuk kata tanyanya desnya itu dihilangkan, tinggal ditambahkan dengan ka. Nah, untuk kata tanya plus ka itu adalah kata benda yang berarti suatu. Untuk caranya atau penggunaannya di sini, misal kata tanya dare, yaitu kan siapa, ditambahkan dengan ka. Berarti untuk artinya itu kan suatu siapa ya. Ka-nya itu kan suatu tadi KB. Ka itu suatu siapa, atau kalau di logika berarti kan siapa itu kan pasti makhluk hidup, yaitu orang kan. Berarti bisa diartikan seseorang atau seseorang siapa. Kemudian untuk doko kan tempat ya, di mana. Berarti suatu di mana atau suatu tempat di mana. Itsuka kan kapan, berarti suatu kapan ya. Bisa diartikan suatu saat atau suatu saat kapan. Kemudian untuk nanika atau nanka. Nanika itu kan nani itu kan apa, berarti kan suatu apa. Berarti bisa diartikan sesuatu atau sesuatu apa. Kemudian untuk contohnya di sini, yang pertama adalah contoh untuk yang dore yang pilihannya itu lebih dari 2 ya, bisa 3 ke atas. Di sini contohnya ini ceritanya buku ya, gambar buku. Nah, untuk contoh pertanyaannya, anata no hon wa dore desu ka? Berarti untuk artinya, buku milik Anda yang mana dari keempat buku ini. Kemudian untuk yang pertanyaannya dochira atau dochi, untuk yang pilihannya hanya 2. Di sini ada kohi to ocha dochira ni shimasu ka, yang artinya kopi atau teh, pilih yang mana. Kemudian untuk yang kata tanyanya diubah menjadi kata benda, di sini contohnya dare ka imasu ka, yang berarti apakah ada seseorang. Oh iya, untuk yang kata tanya yang dijadikan kata benda tadi,
untuk kanya ini sunnah, boleh dipakai atau tidak. Jadi untuk misal dareka itu kan artinya seseorang. Untuk dare sendiri itu juga bisa diartikan seseorang, karena untuk kata tanya sendiri itu kan sudah pasti menggunakan ka. Jadi untuk yang kata benda ini itu kanya sunnah ya, bisa dipakai bisa tidak. Kemudian untuk selanjutnya ada bungke nomor 94, yaitu ada nani nani te iru aidani, yang berarti pada, selama, sedang, titik-titik. Untuk konsepnya sendiri ini dari kata teimas yang diubah menjadi futsu ke jiso ya, menjadi teiru ditambahkan dengan aidani. Nah, ini di sini ini adalah partikel, yaitu sunnah, boleh dipakai boleh tidak, dan bisa digantikan dengan partikel wa. Namun untuk yang di sini hanya bisa menggunakan wa dan ni saja. Jadi kalau tidak menggunakan wa harus menggunakan ni, tidak boleh partikel yang lain. Contohnya, tabete iru aidani terebio mimas, diartikan pada selama sedang makan menonton televisi. Nah, untuk partikel ni itu kan memiliki banyak arti ya. Di sini untuk arti lainnya yaitu ni yang berarti di, yaitu untuk tempat ya. Untuk tempat sendiri itu memiliki dua partikel, yaitu ada de dan ni. Untuk de itu digunakan jika kata kerjanya aktif. Kemudian untuk kata bendanya menggunakan partikel o. Sedangkan untuk yang ni yang berarti di juga itu untuk digunakan jika kata kerjanya pasif atau kata sifat. Untuk kata bendanya menggunakan partikel ga. Contohnya di sini. Untuk yang partikel de, restoran de hiru gohang o tabemas, yang artinya makan siang di restoran. Kemudian untuk contoh yang ni-nya, ie ni neko ga imas, yang berarti ada kucing di rumah. Bisa dilihat untuk kata kerjanya ya. Untuk yang menggunakan de itu kata kerjanya aktif. Untuk yang menggunakan ni kata kerjanya pasif. Nah, untuk yang pola kalimat ini itu bisa diubah atau digeser-geser sesuai dengan kemauan kita sendiri ya, asalkan partikel d dan o nya ini saling berdampingan. Misalnya untuk ini itu bisa diubah menjadi hiru gohang o restoran de tabemas, itu artinya tetap sama ya, nanti makan siang di restoran gitu. Untuk selanjutnya ada bungke nomor 95 sampai 100. Yang pertama ada nani nani, atau menggunakan partikel wa atau de. Untuk atau yang berdiri sendiri itu berarti nanti, kemudian, atau lalu. Sedangkan untuk atau yang disambungkan dengan kata kerja take itu berarti setelah. Yang atau disambungkan dengan kb partikel no itu juga berarti setelah. Kemudian untuk yang atau disambungkan dengan stlw atau satuan, takaran, lama waktu itu berarti lagi, atau bisa bermakna sisa atau tinggal. Contohnya, mikang wa atau hitotsu desu, jeruknya tinggal 1 buah lagi. Selanjutnya ada mata. Ini juga disambung dengan satuan takaran dan lama waktu yang berarti lagi. Ini untuk laginya berulang, bukan yang bermakna tinggal atau sisa ya. Ini juga bisa dipakai menggunakan kata kerja atau kata keterangan. Contohnya, mikangga mata kaimas, jaruknya beli lagi. Ini berarti berulang, itu bisa sebelumnya udah beli atau mau beli lagi, kayak gitu. Kemudian untuk yang ketiga ada mau nani nani, menggunakan satuan takaran atau lama waktu yang berarti lagi. Ini laginya bebas, bisa yang berulang atau bisa yang sisa atau tinggal. Kemudian jika disambungkan dengan kata kerja atau keterangan, maunya ini berarti sudah. Contohnya,
Untuk yang sudah saja ya, karena untuk yang ini kan tadi sudah diberi contoh yang sebelumnya. Ini yang sudah, contohnya mau benkyoshimasu, yang artinya sudah belajar. Lalu ada bunke nomor 101 sampai 103, yaitu ada kotoga arimasu. Di sini kotoga arimasu itu bisa menggunakan kata kerja take. Untuk yang take sendiri itu berarti pernah terlalui atau pernah dialami. Contohnya, ginko de hataraita kotoga arimasu. Nah, kotoga arimasu ini bisa, kalau arti sesungguhnya itu kan ada perihal, telah, tanyakan telah ya, lampau. Koto ini berarti hal atau perihal. Nah, tapi kalau misal diterjemahkan itu juga bisa berarti pernah. Ada perihal telah itu bisa diterjemahkan menjadi pernah. Pernah bekerja di bank. Lalu untuk kotoga arimasu ini juga bisa menggunakan jisoke, naike, dan taike. Untuk yang jisoke itu untuk yang kalimatnya positif. Nanti untuk artinya terkadang. Kemudian yang naike kalimatnya negatif. Artinya juga terkadang. Untuk yang tai itu artinya ada hal. Contohnya di sini untuk yang terkadang positif ya, menggunakan jiso. Hahao tetsudau kotoga arimasu, yang berarti terkadang membantu ibu. Nah, ini daunya ini, unya ini kan jiso ya, berarti ini terkadang membantu ibu, itu sifatnya positif. Kemudian untuk yang negatif, untuk yang kata kerjanya diubah menjadi naike. Hahao tetsudawa nai kotoga arimasu, yang artinya terkadang tidak membantu ibu. Nah, ini kan konteksnya negatif ya, menggunakan naike. Lalu untuk yang tai, contohnya cici ni hanasaretai kotoga arimasu. Yang tai ini kan ada hal. Berarti artinya ada hal yang ingin dibicarakan kepada ayah. Selanjutnya di sini ada partikel, yaitu ada partikel wa, ni, o, dan ga yang artinya nya. Nah, untuk keempat partikel ini hanya bisa dipakai jika sebelumnya itu adalah kata benda ya. Untuk kata kerja dan kata sifat itu tidak bisa sebenarnya. Namun bisa saja digunakan, namun untuk kata kerja dan kata sifatnya ini harus diubah dulu ke kata kerja, ke kata benda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang ini untuk jiso, nai, dan tai ini kan ditambahkan dengan koto. Koto sendiri itu kan kata benda ya. Berarti ini harus diubah dulu ke kata benda untuk kata kerjanya. Nah, di sini. Untuk cara mengubah kata kerja atau kata sifat ke kata benda, itu caranya jika kata kerja mas itu difutsukan dahulu. Futsunya ada ru, ta, nai, dan tai. Nah, ditambahkan dengan kata benda sendiri atau bisa ditambahkan dengan koto atau no yang sama-sama berarti perihal atau hal ya. Untuk kata sifatnya caranya yaitu tinggal menambahkan, jika kata sifat i-nya di bawah, nah-nya di bawah, tinggal ditambahkan koto atau no atau kata benda itu sendiri. Nah, untuk kata kerja dan kata sifat ini jika ditambahkan dengan kata benda atau koto atau no ini itu menjadi kata benda. Untuk contohnya sudah di ini tadi ya, Lanjut untuk ke arti lain partikel nih. Di sini ada partikel nih yang berarti pada atau kepada. Ini untuk partikel nya merupakan partikel ni tujuan. Contohnya, Jimuso ni sensei ni aimasu, yang berarti menemui pada guru di kantor. Nah, untuk yang partikel ni ini ada juga ni niteimasu, yang berarti menyerupai atau mirip atau serupa, ada di bungke nomor 266. Nah, untuk ni niteimasu ini, untuk ni yang pertama ini merupakan partikel. Partikelnya juga merupakan partikel tujuan. Contohnya, imoto wa chichi ni niteimasu, yang berarti adik menyerupai kepada ayah. Ninya ini diartikan pada atau kepada, bukan diartikan dengan.
Nah ini, kalau yang ni artinya dengan itu adalah yang iku dan nani. Jika bertemu dengan kata kerja aktif maka baru diartikan dengan. Nah, jika bertemu dengan kata kerja pasif itu tidak ada artinya. Nah, berbeda dengan konteks ni di sini. Kalau ni di sini merupakan partikel tujuan yang berarti pada atau kepada. Lanjut untuk bungkai nomor 209 sampai 121, yaitu ada kalau i. Ini bisa diartikan sebaiknya atau lebih baik atau boleh atau bisa atau kalimat izin. Untuk boleh atau bisa ini itu kan bersifatnya untuk konteksnya positif ya, yaitu positifnya itu yang persepsi atau pandangan. Untuk yang boleh, bisa atau izin. Nah, jika boleh atau bisa itu kalau bertemu dengan positif. Kalaunya kan ada bermacam-macam, misalnya tara, nara, to, ba, temo. Nah, itu bisa ditambahkan dengan positifnya yaitu i, dejobu, yoroshi, dekimas atau ikimas. Nah, untuk monya ini, untuk yang di temo, monya ini adalah sunnah, boleh dipakai boleh tidak. Nah, kembali lagi untuk yang di sini, kalau i, kenapa i? Karena ini kan sebaiknya atau lebih baik, baik dan baik, berarti menjadi i. Untuk kalaunya, yaitu ada tara, nara, ba, to, te, ba, ai, wa, dan lain-lain. Untuk bungkainya sendiri di sini bisa digunakan nani nani ta hou ga i atau ru no ga i, ru no hou ga i, kabe no hou ga i, kabe ga i, atau juga bisa kata sifat yang lain yang berarti positif seperti omoshiroi, tanoshi, dan lain-lain. Untuk contohnya, hayaku neta hou ga ii desu, yang berarti sebaiknya tidur dengan cepat. Contoh selanjutnya, shousetsu o yomu no ga ii desu, lebih baik membaca novel. Atau yang selanjutnya, umi yori yama no hou ga tanoshi desu, yang berarti gunung lebih menyenangkan daripada laut. Nah, ada sedikit catatan di sini untuk hou-nya yang dari sini ya, hou-ga ini. Untuk hou itu sebenarnya itu berarti bagian. Ini berfungsi untuk menekankan atau mempertajam kalimat. Nih, ini tuh seharusnya atau sebenarnya houga ini, hou-nya ini kan bagian, berarti kayak sebaiknya bagian tidur. Nah, yang menjadi bagian itu adalah tidurnya ini, bagian tidurnya itu lebih baik atau sebaiknya tadi ya. Kemudian ada bun itu bagian dari sebuah bagian, yaitu bisa bagian sini, itu namanya bun. Kalau bun itu bagian atau titik area tertentu yang mengerucut atau tajam, misalnya kayak di ini kotak ini kan di sudutnya, nah itu merupakan bun seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.